Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardita Dwi Oktaviani dan kedua teman saya, Risma Nurfianti dan Adinda Elvira Denoris. Kami mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Pamulang. Kami dari kelas 03 SMJK 002 kelompok 10. Kami ingin mempresentasikan PPT yang sudah kami buat tentang pengangguran dan inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang dan disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Pada umumnya, inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi tidak terjadi begitu saja, tapi disebabkan oleh berbagai faktor. Secara umum, penyebab inflasi adalah karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Penyebab inflasi itu ada 3. Yang pertama, meningkatnya permintaan atau disebut juga dengan demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dan yang terakhir adalah tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Jenis inflasi itu ada 4. Inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Di mana inflasi ringan yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi sedang adalah inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Inflasi berat, inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Dan inflasi yang sangat berat adalah inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Dampak inflasi terhadap pendapatan adalah inflasi dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap pendapatan masyarakat. Namun inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang atau jasa naik. Dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Seperti telah yang disebutkan pada pengertian inflasi di atas, pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang, karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. Lalu kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Lalu di sini ada pengertian pengangguran. Pengertian pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bisa disebut orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan dan termasuk golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini terjadi masalah perekonomian di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia saja. Karena adanya pengangguran, produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadi kemiskinan serta masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri, serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Lalu ada faktor yang menjadi penyebab pengangguran, yaitu besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan lowongan pekerjaan atau kesempatan pekerjaan tersebut. Masyarakat atau warga negara yang tidak memiliki keterampilan tinggi, serta tingkat pendidikan yang rendah. Selanjutnya ada kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Lalu pemerintah memberhentikan kebijakan pengiriman tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Adanya PHK, masalah geografis, dan jauh dari perkotaan. Dampak pengangguran yaitu membuat keuangan negara membengkak,
meningkatkan angka kriminalitas, meningkatkan kemiskinan, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ada 7. Yang pertama itu pengangguran musiman, yang merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. Yang kedua, pengangguran siklis, merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga, pengangguran deflasioner, merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Yang keempat, pengangguran voluntary, merupakan pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Yang kelima, pengangguran struktural, merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. Yang keenam, pengangguran teknologi, merupakan pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan mesin yang dinilai lebih mudah dan murah. Yang terakhir, ada pengangguran friksional, merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia. Yang terakhir, kita membahas hubungan pengangguran dan inflasi. Hubungan pengangguran dan inflasi ada suatu hubungan terbaik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam suatu perekonomian. Semakin banyak pengusaha memperluas kesempatan kerja, semakin dia harus membayar banyak. Faktor tertentu produksi dan pembayaran lebih banyak. Faktor mempertahankan profitabilitas produk pengusaha akan mengembang harga produk tersebut. Inflasi dan pengangguran adalah masalah utama dari perekonomian yang terjadi perhatian semua negara-negara dan termasuk di negara Indonesia, yang dapat dibilang cukup tinggi angka pengangguran, dan masalah ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dan solusi yang seharusnya mendapatkan pekerjaan atau dengan cara membuka lapangan pekerjaan secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.